Desa Benteng ini luasnya untuk wilayah pertanian 283 hektar. 76 hektar itu adalah singkong. Kita bekerja sama dengan KWT yang memproduksi produk olahan turunan singkongnya. Dengan diolahnya singkong menjadi tepung mokaf dan kemudian tepung mokaf itu menjadi berbagai olahan snack. Alhamdulillah si singkong ini bisa naik kelas, yaitu dari tadinya hanya combro aja sekarang bisa diolah menjadi egg roll, menjadi brownies, itu yang harganya menjadi lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman, ini salah satu komoditi singkong yang dimana ini jenisnya sangat berbeda. Ini jenis singkong daun 7 ya. Nah ini supaya subur, ini kan ada beberapa tangkai, ini harus dibuang. Oke. Dari umur 2 bulan atau 3 bulan kita harus pengecekan pohonnya agar bisa tumbuh dengan baik. Karena masa-masanya tumbuh dengan baik ya. Karena tanaman singkong ini kan 8 bulan, sehingga ketika umur 2 bulan seperti kita merawat bayi. Supaya tumbuh dengan baik, maka kita harus penyiangan. Jadi boleh nanti dibantu ya untuk pemangkasannya. Ya, saya Supardi selaku Ketua Gapoktan Benteng Makmur yang bertempat di Desa Benteng, Kecamatan Ciampek, Kabupaten Bogor. Saat ini saya membawahi 15 kelompok tani yang ada di Desa Benteng. Desa Benteng ini luasnya untuk wilayah pertanian 283 hektar ya. 76 hektar itu adalah singkong dan 30 hektar adalah ubi. Nah, kita kenapa memilih komoditi singkong? Karena salah satunya itu pencaharian petani yang dekat dengan pabrik singkong ya, yaitu di Ciluwer. Nah, kita memasok ke sana ke pabrik-pabriknya. Maka dari itu kami mempersiapkan budidayanya. Ini adalah jenis varietas singkong Hidayah kalau di sini. Kalau ini khusus tanaman yang bisa diambil umbinya. Nah, kalau yang bisa diambil daunnya saja itu cukong namanya, pucuk singkong. Itu untuk rumah makan itu bisa. Kalau ini untuk rumah makan kurang diminati. Jadi ini khusus untuk diambil umbinya saja. Biar umbinya ini besar, maka kita seperti tadi, kita harus perawatan yang intensif. Membuang batang-batang yang itu akan mengganggu kepada umbinya, sehingga umbinya itu cepat besar.
Wah, udah siap panen nih. Udah 8 bulan panen nih. Ini siap panen. Wah, ini udah keras, siap panen nih. Nama saya Cucu Subandi, alamat Kampung Lebak Gunung, Desa Ciampea, Kabupaten Bogor. Saya udah lama jadi petani tahun 80 sampai sekarang. Alasan saya menanam singkong karena dia mudah dirawat dan mudah ditinggalin. Kalau menanam yang lain kelamaan. Kalau singkong itu 8 bulan lamanya. Singkong ini udah 9 bulan dan siap panen. Ya Pak Gotek, tolong cabutin. Ya, Pak. Udah panen, Pak? Ya panen. Yang mana mau cabut? Ya yang ini aja. Yang ini aja? Ya, kita berdua. Wah. Ya, ini dalam satu pohon ini ada yang 7 kilo, ada yang 5 kilo. Wow. Wah, lumayan ya, ada 8 kilo. Yang saya tanam ini singkong bogo yang berumur 8 bulan atau 9 bulan. Kalau jenis yang lain, singkong roti itu 9 bulan. Kalau singkong roti itu saya pikir ya kelamaan gitu. Kalau sini bisa cepat, bisa 7 bulan, bisa 8 bulan dipanen. Dan rasanya ini singkong bogo manis dan gembur lagi, lezat gitu. Karena singkong di sini kan lumayan ya, cukup lama. Jadi kami arahkan dari kelompok tani itu ada namanya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya kita rotasi dengan jagung, kemudian kacang tanah, kemudian ada juga tanaman timun yang bisa dirotasi dengan tanaman-tanaman singkong yang ada. Tujuannya untuk bisa senantiasa tiap hari mereka mempunyai penghasilan. Makanya tadi ada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Ya. Ya, ada juga buat jangka dapur kalau istilah Sunda, seperti itu. Oh, kalau saya hasil panen itu udah ada menampung, ada yang menampung. Satu teman saya itu Pak Royani sebagai tangkulak, dia dibawa ke Tangerang dan dibawa juga ke Depok atau ke pasar-pasar aja. Gitu. Dan ada lagi tetangga saya itu Bu Hadi, ya. Dia suka bikin tepung, kue apa berupa kue gitu.
Wadi, Ya. ini tadi saya dari Pak Cucu. Yap. Ini nitipin singkong. Oh iya. Ya, 1 karung. Oh iya. Bawa masuk sini, Pak. Kita timbang dulu. Jadi Bu Hadi ini adalah ketua dari KWT Barokah. KWT Barokah ini yaitu tempat pengolahan hasil pertanian komoditi singkong. Jadi dari petani singkong menyetor sebagian ke Bu Hadi, ya, diolah menjadi mokap dan produk turunan yang lainnya. KWT Barokah sebenarnya memang kumpulan satu kelompok wanita tani ya, tapi di sini kelompok wanita taninya adalah untuk mengolah hasil dari pertanian di desa ini. Kenapa saya menghimpun ibu-ibu untuk membuat kelompok wanita tani? Nah, di sini karena saya pengen ibu-ibu itu ketika ngumpul itu tidak hanya ngomongin orang, tapi ada sedikit kerjaan yang dia ini. Jadi sembari mereka ngupas singkong, nah mereka bisa ngurumpi, tapi ngerumpinya ada hasilnya gitu. Kalau yang kemarin-kemarin itu ngerumpinya nggak ada hasilnya. Jadi ya hasilnya ngerumpi ya tahu-tahu dosa aja. Kemudian jadi di sini saya pengen memberdayakan ibu-ibu di sini agar mereka mempunyai penghasilan. Ya setidaknya bisa punya uang jajan sendirilah. Nah, ini setelah kita rendam 1 malam, kemudian kita jemur. Kita ngeringin sampai 2-3 hari kalau di sini. Tapi kalau kita di lapangan, jemur lapangan biasanya 2 hari udah kering. Ketika udah kering kita giling. Nah, di sini memang awalnya memang banyak petani singkong itu. Begitu saya datang ke sini, mohon maaf saya ini adalah pendatang dari Jawa Tengah yang kebetulan pernah mengecap ilmu di IPB. Nah kemudian kami terdampar di sini di Desa Benteng, melihat bahwa potensi Desa Benteng akan kebun singkong. Nah karena setiap kali panen itu singkong-singkong kecil itu tidak diambil oleh petani ataupun tengkulak. Nah, kemudian kami mencoba untuk mempraktekkan apa yang diberikan oleh P2SDM IPB dan penyuluh pertanian untuk memproduksi tepung mokaf. Nah, memang di awalnya kita belum punya pasar, belum tahu apa itu tepung mokaf, apa itu dimanfaatkan sebagai apa gitu. Waktu itu hanya bisa dapat dari penyuluh pertanian ini bisa menggantikan terigu, tapi dalam hati kami terigu seperti apa gitu. Kemudian kami belajar lagi, mengulik, mencoba setelah kita punya bahan bakunya ya tepung mokaf itu, ya kemudian kita mencoba untuk membuat aneka olahan yang menggunakan tepung terigu, tapi kita ganti menjadi dengan tepung mokaf. Kami mengolah tepung mokaf menjadi berbagai snack ya, makanan kecil ataupun makanan berat. Contohnya yaitu untuk bikin egg roll, bikin brownies kering, bikin brownies basah,
terus bikin bolu. Nah itu udah bisa kami buat. Kemudian untuk makanan beratnya kita bisa gunakan tepung mokaf itu menjadi mie, menjadi beras analog. Nah itu udah kita lakukan. Jadi tepung mokaf ini boleh dibilang bisa menggantikan tepung terigu. Jadi kita di sini tidak bergantung kepada terigu lagi, dan alhamdulillah kita sudah bisa menggunakan tepung pangan lokal Indonesia. Jadi batang-batang ini ditaruh di sini, ya batangnya bisa dipakai untuk nanam lagi. Nggak ada yang terbuang jadinya, bermanfaat. Yang bisa jadi bibit ini pohon singkong yang jarak ininya yang masih dekat seperti ini. Kalau ini kan jaraknya agak jauh nih. Nih. Yang ini jaraknya agak jauh. Kalau ini ke sini, kalau ini agak dekat. Itu ya buat bibit yang bagus. Caranya kayak seperti ini nih. Dipotong sekitar 20 cm lah. Potong 20 cm, taruh di sini. Desa Wisata Benteng kenapa mendominasi pertanian singkong? Sejarahnya karena kita mayoritas di sini adalah tada hujan, ya, yang kekurangan air. Dan potensi yang sangat menarik yaitu singkong karena dekat dengan pabrik yang bisa disuplai tiap hari. Karena pertanian itu supaya bisa hidup kita ada 3. 1, kuantitas, kemudian kualitas dan kontinuitas. Nah, ketika kita sudah ada pasarannya, kenapa kita tidak melakukan yang terbaik, yaitu dengan menanam apa yang mereka butuhkan. Ngambil pupuk ini, pupuk ayam. Jadi pupuk ini udah difermentasi supaya tidak panas. Singkong ini harusnya pakai pupuk kotoran ayam. Ya, warga di sini mayoritas adalah petani dan pedagang, sehingga kami menjaga kehijauan tersendiri untuk tidak dibangunkannya contohnya perumahan, karena dari dulu kami sangat menjaga penghijauan ini agar senantiasa bisa eksis di pertanian. Ya, dari dulu kita banyak yang menawarkan kawasan pertanian yang akan dijadikan sebagai tempat untuk pembangunan rumah atau perumahan. Tapi karena penghasilan di sini mata pencahariannya di bidang pertanian, sehingga kami menginginkan ini tetap hijau. Sehingga kami bekerja sama dengan kepala desa dan pihak-pihak sekitar seperti kampus IPB, UNB, agar senantiasa sama-sama kita jaga.
Ini saya menanam singkong secara tumpang sari sama jagung. Digali dalamnya sekitar 5 cm lah. Lalu ditancemin ininya, gini. Ini bagian ini pohonnya, ini ada kelihatan ininya nih, tunasnya kelihatan. Gini caranya. Caranya begini. Nah, ini tunasnya ya kelihatan nih. Tunas. Ini tunas ya, kelihatan nih. Kata orang menanam singkong itu tidak bagus karena unsur haranya akan berkurang. Bagi saya itu bisa diatasi dengan namanya tumpang sari. Seperti tumpang sari dengan jagung yang tadinya unsur hara terserap oleh singkong dengan adanya jagung karena jagung untuk menstabilkan tanah sehingga unsur hara itu tetap ada. Seperti itu. Sehingga di sini kami mengadakan namanya tadi tumpang sari untuk jangka menengahnya. Ini si pupuk kotoran ayam. Kalau harapan saya terkait dengan kita dikenalnya dengan Kampung Kasafa, kami bisa memberikan pencerahan ataupun role model untuk para petani singkong di luar sana bahwa dengan bertani singkong itu sangat menjanjikan juga, asalkan manajemen kitanya bagus. Nah, harapan yang kedua adalah petani singkong tetap semangat untuk eksis, bahwasanya dengan satu komoditi kita bisa membuat produk turunan yang luar biasa. Kita pun bisa membangun namanya kafe dengan komoditi singkong produk turunannya, sehingga kami bisa memberikan sesuatu manfaat bagi orang banyak. Karena sesuai dengan ucapan kita selaku Gapoktan bahwa petani adalah perawat bumi.